Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Upi Asmaradana dalam program Upiso. Upiso tayang di kanal YouTube Upiso dan Jaringan Kabar Grup Indonesia Network. Pemirsa Upiso, tim Upiso berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita bersama Profesor Husain Sam, Rektor Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Pak Upi, siap. Alhamdulillah. Jadi setelah sekian lama, akhirnya kita bersama Prof. Husain Sam. Ya, pemirsa Upiso, Prof. Husain Sam ini adalah salah satu tokoh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang dikenal sebagai petarung sejati. Makanya julukannya adalah petarung dari Desa Kanang. Ya, siap, gitu, Prof. siap. Itu kenapa sampai Prof disebut sebagai petarung? Ada apa sebenarnya? Ya, makasih Pak Upi. Ya, pemirsa Upiso Ya. yang berbahagia. Sebetulnya bukan lahir dari saya itu, hanya sebagian teman-teman menjuluki saya seperti itu karena dalam perjalanan saya itu berangkat dari tidak punya siapa-siapa, lalu tidak punya backingan, tapi ya harus saya melakukan sebuah perjalanan hidup yang harus saya beri makna kepada siapapun. Nah, lalu kemudian julukan petarung itu adalah ketika waktu itu saya pulang dari S3 dari IPB Bogor, itu tiba-tiba saya diberi tempat untuk menjadi ketua jurusan di Fakultas Teknik. Baru 6 bulan saya ikut bertarung untuk pemilihan dekan. Pemilihan dekan sepanjang usia 50 tahun waktu itu Fakultas Teknik, itu tidak pernah lahir dekan dari bukan dari wakil dekan atau pembantu dekan. Jadi orang menganggap, wah ini tidak bisa kalau dari jurusan mau jadi dekan. Tapi saya bilang aturannya ada nggak? Aturannya boleh. Maka dari itu saya bertarung. Dan saya lawan incumbent, saya menang. Wah di situ. Jadi runtuhlah itu kebiasaan lama bahwa tidak mungkin ada dekan kalau bukan dari pembantu dekan. Itu saya lakukan. Begitu juga seterusnya sampai 2 periode lalu sampai ke rektor. Rektor ini tidak pernah ada rektor di UNM IKIP dulu, UNM yang tidak pembantu rektor. Saya bilang ada aturannya enggak? Enggak ada, bisa siapa saja. Saya maju. Kali itu saya runtuhkan bahwa tidak mesti dari wakil rektor atau pembantu rektor yang jadi rektor. Saya dari dekan, jadi rektor. Jadi lalu teman-teman menganggap inilah pembuka jalan, perintis jalan yang selama ini kita dikungkung oleh kebiasaan bahwa tidak boleh itu. Siapa bilang tidak boleh? Buktinya saya menang. Itulah sebabnya teman-teman menganggap saya petarung. Petarung juga dimulai dari SD memang ya seperti itu. Saya tidak pernah mau menjadi orang tidak nomor 1 dimanapun saya berada. Jadi petarung. Petarung. Oh itu yang kemudian, jadi sebenarnya bukan dari Prof ya? Bukan. Itu dari kolega-koleganya Prof. Ya, orang lain yang memberi julukan begitu. Karena memang jiwanya petarung. Petarung sejati lah istilahnya, fighter sejati. Petarung sejati. Apa yang kemudian mendorong seorang Prof. Husain itu menjadi petarung? Kan dia kan harus melalui proses yang panjang. Ya, sebenarnya kan begini, Pak Upi. Ya. Jadi itu karakter. Karakter. Jadi karakter saya itu adalah ya karakter yang selalu mencoba memberikan gambaran hidup saya dan mencoba selalu memaknai setiap perjalanan umur saya. Ya, jadi dulu itu ya dari saya 7 bersaudara, tapi saya itu memang jiwa entrepreneur ada. Jiwa entrepreneur itu bagian dari petarung, Pak. Ya. Jiwa entrepreneur itu selalu saya ingin mencoba memberikan yang lebih baik. Maksudnya saya tidak suka dengan kebiasaan yang ada. Harus saya selalu memberi sesuatu yang bisa bermakna dan merubah pikiran orang. Sebut saja misalnya begini, wah sudah terlalu banyak itu dokter,
Tapi saya itu mau menjadi dokter yang tidak sama dengan kebanyakan dokter. Sudah banyak profesor, tapi saya tidak mau sama dengan kebanyakan profesor. Saya mau berbeda. Ya. Itu jadi itu persoalannya. Manusia aneh ya. Persoalannya di situ. Ya. Jadi itu kemudian yang menjadikan seorang Prof. Sain itu menjadi berbeda, berkarakter, yang kemudian menjadi sosok seperti sekarang ini. Dan karena petarungnya itu, apa yang akan dilakukan seorang Prof di kehidupan berikutnya? Jadi begini, proses kehidupan itu tidak datang dengan sendirinya. Itu paling tidak kita gambar hari ini untuk apa yang kita mau dapatkan di masa yang akan datang. Kalau kita mau masa depan, hari ini itu dikerja, hari ini itu digambar. Ya, lalu ada orang bertanya, loh, ada juga orang tidak, tapi bagus anunya, raihan masa depannya. Itu kasuistik. Kasuistik itu satu dua orang begitu, tapi orang yang kebanyakan itu memang dirancang proses hidupnya. Proses hidup dirancang, Pak. Jadi membeli masa depan itu harus dengan kualitas. Kalau masa depan hari ini kita beli dengan ece-ece, paham ece-ece? Asal-asalan. Itu juga yakin masa depanmu akan asal-asalan juga. Tapi kalau masa depanmu kamu beli dengan apa? Dengan kualitas, tentu waktu itu dihitung, belajar, kemudian mengisi kompetensi, keahlian dan seterusnya. Begitu kita punya keahlian, kita punya bergandeng diri. Dimanapun. Kalau ada orang misalnya mau menggeser kita, nggak apa-apa. Kita ada tempat lain. Karena banyak potensi kita. Nah, itu yang saya maksud. Makanya pemirsa Upiso ada satu quote menarik dari seorang Prof. Sain itu adalah masa depan itu harus dibeli hari ini. Seberapa besar kita membeli masa depan itu, sebesar itulah kehidupan kita yang peroleh. Ya, kita peroleh nanti. Jadi hari esok harus digambarkan hari ini. Kualitas hari ini, kualitas esok bergantung apa yang dilakukan hari ini. Itu salah satu quote dari seorang Prof. Sain Sam. Yang kemudian menjadi inspirasi mungkin bagi semua orang, terutama orang-orang dekat dari Prof. Dan apa yang dilakukan dan akan dilakukan oleh seorang Prof. Sain sekarang jadi rektor? Itu juga pertanyaan mendasar itu. Makanya, sorry Prof, makanya hari ini kita melakukan wawancara sama Prof. Apa yang dilakukan oleh seorang petarung ini setelah jadi rektor? Jadi sebetulnya di awal itu saya mau menjadi rektor dan lalu saya buktikan 2 periode saya diberi amanah. Ya, semua masyarakat bisa melihat seperti apa kinerja yang saya berikan kepada lembaga yang di situ saya diamanahkan sebagai rektor Universitas Negeri Makassar. Lah, setelah itu usia saya itu sekarang sudah 58. Masih muda lah. 58. 58 ini mau jadi dirjen juga sudah tidak bisa berdasarkan aturan. Ya, sehingga ya pilihan saya itu adalah kalau begitu tidak harus di PNS saya selalu mengabdi dalam usia masih produktif. Jadi kalau aturan PNS itu 70 tahun pensiun kalau profesor. 70 tahun. 70 tahun. Nah, berarti masih ada 5 tahun. 12 tahun. 12 tahun, ya. 12 tahun besok 2024 masih ada 12 tahun saya baru pensiun. Tapi saya kan seperti orang kurang ajar kalau nanti masa pensiun saya kemudian saya mau berikan kepada masyarakat. Iya. Betul. Ya. Itu kurang ajar. Saya ini usia produktif saya mau berikan kepada masyarakat. Prinsip saya itu kan begini. Ya sebaik-baik orang, sebaik-baik umat itu kalau kita bisa memberi manfaat bagi sesama, khairun nas ampahum linnas. Itu sudah saya lakukan di skop Universitas Negeri Makassar. Saya mau lebih luas. Ya, dan saya mau keluar dari PNS untuk bisa menjadi memberikan manfaat kepada masyarakat di Sulawesi Barat. Itu panggilan jiwa. Panggilan jiwa untuk mau ke sana, Pak. Bukan main-main. Bukan saya mau datang berbangga hati, berleha-leha atau duduk di singgah sana, tapi saya sudah tahu apa yang saya harus kerjakan untuk membuat
itu tadi menjadi kelompok yang lebih besar lagi, penguatan atau penobatan saya sebagai umat Khairun-Nas yang lebih luas. Kalau tidak berbuat juga dalam tanda kutip ya, menarik juga nih pernyataannya Prof. Kurang ajar juga ya. Kurang ajar kalau nanti masa pensiun baru saya kasih. Iya betul. Saya ini berkorban Pak. Iya. Di masa saya ini masih enak-enak sebagai guru besar, sudah 16 tahun dan masih ada 12 tahun. Saya bisa nikmatin meskipun tidak menjabat misalnya. Itu luar biasa sudah bagi saya, tapi kan tidak cukup sampai di situ. Saya masih mau mengabdi lebih luas. Jika berterima di masyarakat Sulawesi Barat. Jadi Prof, dia tidak akan menyelesaikan status guru besarnya itu 12 tahun itu. Ya, akan bertarung dalam tanda kutip ya di tempat yang lebih besar untuk mewujudkan jiwa petarungnya nih seorang Prof. Husain ya. Jadi sebenarnya dari diskusi kita ini kita melihat bahwa perjalanan berikutnya Prof. Husain itu adalah ingin mengarungi dunia yang lebih luas, kira-kira begitu. Ya, kira-kira gitu. Kira-kira begini, semakin mengukuhkan itu tadi Khairun-Nas Sampahun-Linnas, artinya sebagai umat adalah memberi manfaat. Kalau manfaat saya berikan sekarang ini masih dalam kapasitas sivitas akademika UNM, saya mau lebih luas, masyarakat lebih luas. Itu mengukuhkan, semakin memperkokoh bahwa saya masuk dalam kelompok sebaik-baik umat. Masuk dalam kelompok sebaik-baik umat dengan melakukan suatu lompatan lagi, Prof. Husain akan maju sebagai salah seorang gubernur di Sulawesi Barat. Kampung halaman beliau. Ya. Tantangannya kan itu gimana itu Prof jadinya untuk kembali ke kampung halaman? Ya, sepanjang pemahaman dan pengetahuan saya sebetulnya itu kan saya itu tidak pernah sebetulnya merencanakan, tapi dalam perjalanan waktu ini saya melihat ya sepertinya saya terlahir untuk memperbaiki kemaslahatan orang. Jadi seakan-akan menurut jiwa saya, wah ini Tuhan bisa marah sama saya kalau saya tidak pergi menawarkan diri untuk menjadi bagian dari Sulawesi Barat. Kira-kira begitu ya. Jadi tahan dulu Prof ya. Kita akan kembali bersama Prof. Husain dari sisi yang tidak terungkap di publik selama ini. Penyuka ke angka 7. Kita kembali setelah pesan berikut ini. Kembali lagi bersama Prof. Husain Sam, seorang guru besar yang akan meninggalkan guru besarnya di saat masih belum pensiun dan akan menghibahkan hidupnya di pengabdian yang lebih luas. Prof, 12 tahun itu kan masa yang cukup lama dan sepertinya seorang profesor, seorang guru besar menikmati masa 12 tahun itu terlalu berisiko atau terlalu berisiko, dan Prof akan mengambil risiko itu, bertarung seperti apa yang sebelumnya Prof sampaikan. Saya sudah lakukan perenungan atau kontemplasi dalam hidup ini bahwa keluar dari PNS yang masa pensiun saya masih ada 12 tahun, itu saya korbankan demi untuk pengabdian kepada masyarakat di Sulawesi Barat. Perkara masyarakat tidak memberikan restu atau dukungan, karena sistem perpolitikan ini adalah dukungan masyarakat, kalau tidak diberikan ya tetap saya mengambil konsekuensi sebagai orang yang siap berkorban. Yang penting saya sudah niatkan bahwa saya ingin menghibahkan seluruh potensi dan hidup saya untuk pengembangan masyarakat Sulawesi Barat sebagai bagian dari tempat saya lahir. Karena itu saya merasa panggilan jiwa itu ada di situ. Saya sudah mengembara, memperbaiki kehidupan. Lalu saya tidak melihat kampung halaman.
Rasanya berdosa saya. Ya, Kira-kira betul. begitu. Kira-kira begitu. Jadi pemirsa Upiso khususnya wilayah Sulawesi Barat, ini salah satu pemimpin masa depan Sulawesi Barat yang mengorbankan sisa 12 tahun guru besarnya untuk kemudian ke Bali, ke kampung halamannya. Makanya kita sebut petarung dari Desa Kanang, kira-kira gitu. Dan Prof, saya juga ingin menggali sebenarnya. Kan Prof ini kalau dilihat kan, itu kan termasuk laki-laki yang keras. Ya. Jadi sebagian orang yang kemudian kemarin melihat video dengan Prof itu Prof itu orangnya keras, Upi bilang, oh ya keras, tapi dia orangnya sebenarnya bukan keras, tapi disiplin kali. Nah, Prof, siapa sih sebenarnya yang menginspirasi hidup seorang Prof Husain di hidupnya, yang banyak memberi kontribusi? Karena ada sahabatnya Prof nih, mungkin sangat dikenal di publik Indonesia, Akbar Faisal. Kan kira-kira ya. Akbar Faisal itu sempat nulis bahwa salah satu orang yang saya percayai dan akan saya percaya itu adalah Prof Husain. Kira-kira gitu. Makanya saya bertanya, siapa sebenarnya sosok yang begitu menginspirasi seorang Prof Husain? Ya mungkin bisa kita tahu juga, karena kan sosoknya ini kan yang tampak di permukaan aja. Mungkin Prof bisa bagi ke pemirsa Upiso, siapa gerangan orang itu? Saya dulu waktu ujian ujian prelium di S3 di IPB Bogor, pertanyaan normal seperti itu keluar. Iya. Siapa yang kamu idolakan di Indonesia? Waktu itu lagi top-topnya itu Habibie. Saya bilang Habibie. Apanya Habibie? Saya bilang Habibie ini terkenal di Jerman, bisa membuat pesawat. Iya. Nah, dan itu bagian dari inspirasi hidup. Dia juga terlahir dari keluarga yang tidak tapi mampu untuk menerobos, kira-kira begitu. Dan ya saya juga melihat ya sosok-sosok yang ada teman-teman sekarang itu, seperti misalnya Nurdin Halid misalnya, Profesor Nurdin Halid. Tidak ada matinya juga itu. Tidak ada matinya. Akbar Faisal juga tidak ada matinya. Tidak ada matinya. Tidak ada matinya. Tidak ada matinya. Jadi sebenarnya saya itu Pak Upi, ya. Pemirsa Upiso, saya itu sebenarnya hanya 40% itu talenta akademik yang saya gunakan, dan saya juga masih yang terbaik. Masih 40% loh. Baru 40%. Baru 40% ini. 40% talenta UNM akademik sudah saya. sebagian besar. Iya, sampai saya meraih dan saya kalahkan semua profesor yang lain. Iya. Nah. Itu baru 40%. Baru 40%. 60% itu talenta politik saya Pak, sejak kecil. Jadi jangan kira bahwa saya akademisi tulen. Memang pandangan orang saya akademisi tulen, tapi sungguhnya itu combine antara akademisi dan politisi. Jadi jangan coba-coba kalau saya main politik Pak. Jadi jangan coba-coba kalau masuk ke Sulbar pasti. Iya. Insyaallah ya. Insyaallah, karena itu talenta. Oh jangan dikira saya ini akademisi tulen. Saya ini sejak lahir itu talenta politik saya itu yang mendidik siapa sebenarnya, Prof? Bapaknya, orang tuanya? Sebetulnya itu terlahir dari karakter saya sendiri yang terbangun dengan sendirinya. Apa yang dilalui seorang Prof waktu kecilnya itu? Apakah tiba-tiba kayak orang kena petir, tiba-tiba jadi seperti Tidak, memang waktu itu ya di saat saya ulangi tadi, pemirsa, saya itu 7 bersaudara, tapi hanya saya itu yang dari 7 bersaudara itu yang memang menonjol. Iya, punya talenta wirausaha. Jadi mereka itu saudara saya tidur aja, saya tetap pergi dan kerja keras, karena saya pernah mendengar cerita saking ingin belajarnya, saking bekerja kerasnya, profesor itu kalau belajar dia ambil baskom, kan? Dia baskom, terus dia kakinya dibawa di baskom supaya tidak tidur kan? Jadi itu betul-betul perjalanan hidupnya Prof itu. Upiso tahu kan, jadi ya kan banyak informasinya Prof. Jadi kira-kira gitu. Jadi itu ya kira-kira yang melahirkan seorang Prof Husain seperti saat ini. Orang kan banyak mengira itu Prof terlalu sombong, kan? Terlalu sombong, terlalu itu yang seperti tadi. Keliru itu, keras, keliru, sombong, keliru. Dan ternyata Prof ini terlalu banyak membantu orang. Ya, kira-kira seperti itu. Banyak sahabat-sahabatnya Prof, teman-teman saya juga yang mengatakan bahwa saya begini karena dibantu sama Prof. Saya sebut namanya.
Jadi mungkin itu yang membuat seorang Prof. Husain itu menjadi mungkin dilindungi Tuhan karena terlalu banyak berbuat baik, akhirnya seperti saat ini. Saya punya prinsip itu, Pak Upi dan pemirsa official yang saya muliakan. Jadi prinsip saya itu apa istilahnya itu? Apa ya? Prinsip saya itu adalah kita harus memberikan yang terbaik bagi orang. Ya. Jadi malah saya bilang membantu orang itu harus ikhlas. Memperbaiki orang itu harus ikhlas. Ya. Dan jangan butuh belas Feedback, kasihan, ya. feedback, kira-kira begitu. Jadi itu saya selalu lakukan kepada siapapun. Ya. Teman-teman bisa tanya, teman-teman yang di luar kampus Benar. juga saya buat. Benar. Saya buat begitu sepanjang saya mampu untuk melakukan. Padahal hanya bertemu di warung kopi, Pak. Itu saya sudah kerjakan dengan maksimal. Ringan tangan, beliau beri hal-hal yang baik kepada orang. Yang kemudian juga mendorong kita kemudian datang ke Makassar dan bertemu Prof. Kita berdiskusi soal bagaimana kehidupan sebenarnya dari seorang Prof. Sebenarnya orangnya humanis. Ya. Lucu juga rupanya. Kan kalau dari pertama kali ketemu, oh bahaya ini Prof ini. Wah bahaya, keras. Sebenarnya bukan, jadi kita tegas, disiplin itu yang muncul di salah persepsi oleh banyak orang. Ya. Dipandanglah bahwa kita ini orang keras, orang judes, suka tidak mampu diajak bicara. Ya. Padahal kalau coba Anda mengenali saya secara dekat, Anda akan menemukan titik-titik dan di situ ternyata kenikmatan dan kebahagiaan. Kenikmatan dan kesenangan. Ketemu Prof itu kita happy aja. Prof. Kita di jamu duren. Prof, terakhir. Prof ini pemirsa sama dengan saya sebenarnya. Beliau lahir tanggal 7 bulan 7. Saya lahir tanggal 1 bulan 7. Sama angka 7. Saya menjulukinya laki-laki lucky number 7. Ya, kira-kira gitu Prof ya. Prof, apa sih makna angka 7 dan harapan Prof ini kan tahun baru nih 2024 untuk Prof ke keluarganya, ke anak-anaknya, ke menantunya dan ke masyarakat sendiri, khususnya kepada masyarakat yang selama ini Prof bersentuhan. Mungkin sadar bisa disampaikan. Sadar nggak kita hari ini? Tanpa kita rencanakan ini, ternyata hari ini itu tanggal 7. Oh iya ya, tanggal 7 ya? Tidak sadar. Benar ya? Wah, berdiri saya punya berbunyi. Iya. Kemarin itu saya buat acara, ternyata saya ini sudah 7 tahun jadi rektor, 7 bulan dan 7 hari. Tanpa di planning, Pak. Tadinya mau itu tanggal 6, tadinya mau tanggal 3. Karena ada kegiatan Jakarta berpindah tanggal 4. Ternyata tanggal 4 itu adalah hari yang kita tidak rencanakan. Angka 7 ini menjadi angka hoki bagi saya. Sehingga pada saat saya itu karena saya lahir tanggal 7 bulan 7 tahun 66, saya juga tidak sadar waktu itu bahwa yang sudah di setting ini, rektorat ini di lantai 7. Ruangan 707. Ya, saya kemarin kita ke sana. Kemudian rektor ke-7. Tidak sadar itu kita. Rektor ke-7, Pak. Iya. Jadi seakan-akan memang Tuhan ini sudah mempersiapkan semua perjalanan hidup saya. Iya. Dan kita bertemu hari ini tanggal 7. Saya juga baru nggak terjadi di tanggal 7. Saya juga baru sadar pada tanggal 7 ini. Makanya 7 kali kita setting ini. Waktu Pak Upi, waktu saya buat program kerja dulu ketika saya mau menjadi rektor, saya buat itu 7 program strategis. Nanti program aksinya itu saya sampai 70 bahkan 77. Jadi mestinya kan bisa lebih dari 10 tapi saya padatkan menjadi 7. Di Sulbar ini juga saya akan berikan itu juga begitu. 7 program strategis. Iya. Jadi kira-kira Prof, terima kasih atas waktunya. Luar biasa. Dulu. Oh masih ada, silakan Prof. Angka 7, Bapak tahu 7 itu dalam bahasa keseharian kita itu matuju. Matuju. Ya, selalu sampai di tujuan dengan baik. Ya. Oke. Nah, terus Tuhan juga sudah mengaturkan alam ini dalam seminggu itu 7 hari. Tuhan juga sudah mengatur itu bahwa langit
yang paling tertinggi itu Langit ya ketujuh. langit ketujuh. Iya. Ya, memang kehidupan di angka 7 itu bagus. Dan insya Allah ya setiap rencana dengan nama itu yang bagus, Iya, insya Allah. itu akan sampai di tujuan. Ya, iya, iya. Ya, Amin, 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 amin. Dan terima kasih Prof atas waktunya. Pemirsa Opiso, kita bersama laki-laki di Lucky Number 7 bersama kita. Terima kasih sekali lagi waktunya. Semoga Prof selalu sehat-sehat, terus bermanfaat pastinya, Siap. dan bermanfaat buat bangsa Indonesia. Sekali lagi, selamat buat Prof Susensa. Bersama kru yang bertugas, saya Upias Maradana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.